Qudrah, iradah. Keduanya itu merupakan sifat maujudat. Dan keduanya itu termasuk kepada bagian sifat ma'ani. Yang dimaksud dengan sifat maujud, sifat yang benar-benar ada. Andai kata Allah membuka hijab, maka sungguh kita dapat melihat bagaimana kudrah Allah dan bagaimana iradahnya Allah. Kedua sifat itu memiliki ta'alluq ta'thir. Apa itu ta'alluq ta'thir? Hubungan dengan makhluk, yaitu hubungan memberi bekasan. Apa bekasan yang diberikan oleh kudrah kepada makhluk? Menjadikan dari tiada menjadi ada, atau menjadikan dari ada menjadi tiada, atau mengekalkan dalam keadaan tiada, atau mengekalkan dalam keadaan tiada. Yang taksir yang ibili kudrah, petaksir bekasan. Apa bekasan yang diberikan oleh kudrah kepada makhluk? Dari tiada dijadikan menjadi ada, atau ketika telah ada dijadikan kembali menjadi tiada, atau dikekalkan dalam ada ketika telah ada, atau dikekalkan dalam tiada ketika belum dijadikan menjadi ada. Yang taksir yang ibili kudrah. Sedangkan taksir daripada iradah menetapkan. Karena pada dasarnya makhluk itu boleh cerdas, boleh pula bodoh. Boleh panjang, boleh pendek. Maka yang tetapkan makhluk itu cerdas, itu adalah ta'alluqnya iradah, tugasnya daripada iradah. Yang menetapkan makhluk itu panjang adalah ta'alluqnya iradah. Ketika iradah telah menetapkan bahawa makhluk itu panjang, maka mesti panjang, wajib panjang, tidak boleh pendek. Dan ketika iradah telah menetapkan makhluk itu ilmu, cerdas, wajib berilmu, tidak boleh bodoh. Maka wajib dalam hal ini dinamakan dengan wajib aridhi, bukan wajib zati. Apa beda wajib aridhi dengan wajib zati? Kalau wajib zati memang hakikatnya demikian, tanpa sebab. Seperti wajib ada Allah, wajib qidam, baqa dan berbagai macam sifat yang lainnya bagi Allah. Itu wajib zati. Wajib tanpa sebab. Kemestiannya tanpa sebab. Sedangkan wajib aridhi mesti adanya diawali oleh sebab. Bahkan sebab wajib panjang karena panjang. Sebab wajib ilmu karena Allah telah menetapkan berilmu. Yang gepenan wajib aridhi. Yang kedua, taksis. Arti taksis menetapkan, menentukan. Yang taksis itu. Yang namanya makhluk memungkinkan jut hinau, jut hide, jut lagenyo, jut lageje, yang tetapkan salah satu daripada dua perkara atau yang lebih boleh ada terjadi pada makhluk. Yang tetapkan salah satunya buat iradah. Maka
yang harus atasnya itu segala mungkin yang mutaqabilat, yakni mungkin yang berlawanan, seperti panjang lawannya pendek, dan yaitu mungkin yang berlawanan wujud dan adam, dan segala muqaddir seperti panjang lawan pendek, artinya kadar yang tertentu ganti daripada segala muqaddir yang lain, dan segala sifat yang tertentu itu ganti daripada segala sifat, seperti putih ganti daripada hitam, dan segala amkinah artinya tempat yang tertentu ganti daripada segala tempat yang lain, dan segala zaman artinya zaman yang tertentu ganti daripada segala zaman, dan segala jihad artinya yang tertentu ganti daripada segala jihad, seperti masyrik ganti daripada maghrib. Maka menentukan sesuatu daripada segala yang tersebut itu taksir iradah, dan mengadakan itu taksir kudrah. Kemudian maka adalah iradah itu jika ta'alluq dengan ihsan, dengan tiada i'tirad, dinamakan ridha Allah. Atau ta'alluq dengan latif dan ihsan, dinamakan rahmah. Atau ta'alluq dengan ikram dan taksir, dinamakan mahabbah. Atau ta'alluq dengan uqubah, dinamakan ghadab. Dan lagi adalah iradah itu berlainan bagi amar. Maka segala mungkinat nyala tengku. Termasuk dalam kategori mungkinat kadar. Lawan ji panjang. Kadar yang memiliki lawan. Lawan ji panjang. Tembun lawan ji pijut. Atau sifat putih lawan ji hitam. Segala kadar-kadar yang demikian terbenar si golam getanya wana kena udonya jet panjang tu. Yang tetapkan getanya wan nyan taksir iradah. Iradah lah yang menetapkan kita pendek. Yang menetapkan kita kurus. Iradah Allah yang menetapkan demikian. Maka taksir daripada iradah menetapkan. Taksir daripada kudrah menjadikan. Apa yang kalah ditetapkan oleh iradah, nyawa ke yang dijadikan oleh kudrah. Tidak boleh berlawanan. Berlawanan sama dengan Allah telah menjadikan dengan kudrahnya sesuatu yang dilupakan oleh Allah terhadap apa yang telah ditetapkan dengan iradahnya. Lupa nyan bak makna bangai dulu. Hanjut bangai Allah. Tidak boleh bodoh bagi Allah. Tidak sah menjadi Tuhan kalau bodoh. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah dengan kudrahnya, semua itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya. Dan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah dengan ilmunya. Makanya secara akliyah, secara akal, wajib taratub. Pun ila ilmu, kemudian iradah, kemudian kudrahnya secara akliyah. Tapi pada hakikatnya bagi Allah kan menan. Untuk memahami secara logika menan. Karena han mungkin Allah nepegat sesuatu tanpa keinginan. Dan han mungkin li Allah nak keinginan dengan iradah menyahana mentepu-tepu api. Berarti tepu ile. Lihat tepu, lihat baru nak keinginan dinamakan iradah. Dengan nak keinginan, maka apa yang diinginkan yang kelagannya yang diperbuat oleh Allah dengan kudrahnya. Maka secara akliyah taratub. Ilmu, iradah, kudrah. Yang akliyah. Dan antara iradah dengan amarnya beda dulu. Maka tidak semua yang diiradah oleh Allah itulah yang diperintahkan oleh Allah. Tidak. Dan tidak semua yang diperintahkan oleh Allah demikianlah yang diiradah oleh Allah. Itu pun tidak. Maka na yang diiradah oleh Allah tapi hana ne perintah. Na yang ne perintah tapi hana ne iradah. Makanya
antara amar, antara perintah dengan iradah, yaitu dengan kehendak Allah, itu berbeda. Maka makna amar itu tuntut perbuat. Maka terkadang disuruh Allah dengan sesuatu dan dikehendakinya. Apa itu amar? Yang dimaksud dengan amar, tuntutan Allah kepada kita makhluk agar kita makhluk melakukannya. Itu amar. Kalau nahi, tuntutan Allah kepada kita makhluk agar kita makhluk meninggalkannya. Amar, geyuwa bak getanya oleh Allah agar getanya watapu buat. Yang kageyuwanya oleh Allah bak getanya, mesti dan pasti Allah kagi iradah bagi getanya. Dalam dendai. Nah yang geperintah bak getanya supaya betapu buat dibarengi dengan na iradah Allah ke getanya. Maka terjadi di lapangan getanya roh dalam perbuat. Dah contoh, muiman orang yang muiman. Mukmin orang yang beriman. Nagayuwa mukmin, nagayuwa muiman bak getanya gayuwa. Na terjadi iman ba orang mukmin terjadi. Berarti nyan kamu sapat antara iradah dengan amal. Iman diperintahkan, diiradah, makanya terjadi. Karena apa yang hana diiradah oleh Allah hana terjadi. Dan apa yang diiradah oleh Allah yang terjadi. Makanya tidak ada satu apapun, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun yang terjadi secara kebetulan hana. Nah yang terjadi kebetulan hana. Bandungnya yang terjadi tersebut diawali dengan ilmu Allah boleh demikian terjadi dan ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya dan diwujudkan oleh Allah dengan kudrahnya, makanya terjadi. Hana yang terjadi kebetulan. Maka watetakalon kejadian di lapangan. Ketika sidra orang agam gemerumah tangga dengan nuri nang mandua hananu. Sehingga hana lahianu bak dua agaknya. Gemucre dua. Lalu orang agam gemekawin lain, orang inang gemekawin lain. Rupanya mandua kadanu. Puanya na kebetulan, hana kan kebetulan. Memang lagenya yang diiradah oleh Allah. Pua iradah Allah ketika orang nyan dua ge, maka ba orang nyan hanan. Pajan na anu ge iradah oleh Allah ketika orang nyan dua mepisah gemerumah tangga dengan yang lain, mandua mana? Nyan kana dalam ilmu Allah. Bahkan Allah geiradah laganya karena dalam ilmu Allah ketika urangnya dua hanjetna anu. Pajan baro jetna bak wate urangnya handali sapat dua. Maka hana yang kebetulan ku. Baik reut getanyo atau buat yang god atau reut getanyo atau buat yang bro, hana yang kebetulan ku. Kebetulan lonjak kenan kalaganya nyengkon. Yang berakon hantam tajak, pakon kauranyan tajak. Memang Allah telah menetapkan dengan iradahnya, uronyan tajak kenan, karena uronyan kenang kejadian lagi nanti katanya. Hana yang kebetulan. Dan terkadang tiada disuruh dan tiada dikehendaki. Yang kedua, geperintah pihana, gekehendak li Allah pidan. Nagayu watranyan hana li Allah Ta'ala. Naga kehendak terjadi bagi tanya hana kehendak cip. Berarti tidak ada iradah, tidak ada amar. Contoh seperti kafir pada hak mereka itu orang mukmin. Nagayu bagi tanya beje ke kafir Allah hana bahkan gedam. Naga iradah kafir ba orang mukmin. Menyekagi iradah ke kape kakon le mukmin gukun. Maka pakan hana terjadi kape ba urang yang mukmin. Memang Allah hana gi iradah terjadi kape ba si mukmin tersebut. Makanya si mukmin tetap dalam keadaan mukmin. Diperintah tidak, dikehendaki tidak, maka tidak terjadi. Yang ketiga,
terkadang disuruh dan tiada dikehendaki, seperti iman orang yang telah dahulu ilmunya bahwasanya tiada ia beriman, seperti iblis dan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka bahwasanya disuruh akan mereka itu dengan iman dan tiada dikehendakinya, maka tiada jatuh iman daripada mereka itu. Terkadang ada amar tapi tidak ada iradah, maka tidak terjadi. Contoh, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Natruk dakwah Nabi ke orangnya truk. Berarti nak perintah Allah agar orangnya beriman. Karena Allah tidak mengiradah keduanya beriman, tetap mereka keduanya tidak beriman. Amarna, iradahana, hana terjadi syit. Na gayu wa orang mukmin bertaat, gayu oleh Allah. Tapi karena golom iradah Allah, maka tetaplah maksiat. Na gayu wa getanya berjujur oleh Allah, gayu. Karena kejujuran itu perintah. Tapi karena tidak diiradah oleh Allah, tetap sulit. Nyantak Maka pakena orang maksiat, pakena orang taat. Karena lagian yang diiradah oleh Allah. Pakena orang jumut, pakena orang be'a. Karena lagian iradah Allah. Pakena orang gat akhlak, pakena orang berakhlak. Memang lagian iradah Allah. Maka tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kemudian selanjutnya terkadang dikehendakinya dan tiada disuruh, seperti segala yang makruh dan yang haram, maka tiada disuruh Allah dengan mengerjakan dia, tetapi dikehendakinya maka jatuh maksiat itu daripadanya. Allah tidak memerintahkan, bahkan Allah melarang. Seperti berbuat yang haram. Itu larangan. Nagayu wabak getanya buat makruh. Nagayu. Yang lebih gat tak kebah. Tapi bahkan terjadi haram dan makruh. Karena demikianlah iradah Allah. Ketika Allah mengiradah, tetap terjadi itu. Walau tak ada pun yang terhanjut. Walau tak ada pun yang berbahaya. Walau tak ada pun yang ke aib, maka tetap terjadi. Hana urang tengku yang hana tepua menyatekedi ke Medina itu puegap Malaya. Nyentang hana urang yang hana tepua. Menyakedau sahum kada tua ke bawah yang siat. Tapi hana urang yang hana tepua, nyo andai kata menyaboca Malaya. Hana urang yang hana tepua tengku. Bila mana longcok atagop, andai baca Malaya, nyan hana urang yang hana depu. Karena mandum urang narasa Malaya depu. Bila ganyan mantang sadar. Tapi pakan demikian terjadi, hinoku terbukti apapun yang diiradah oleh Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, apapun yang diinginkan oleh Allah, pasti terjadi. Nah mampu tak elak daripada hal demikian, han mampu dengung. Karena yang berlaku dalam kejadian di lapangan, keinginan Allah, kehendak Allah. Keinginan getanyo, kehendak getanyo, hana berlaku dalam kejadian nyata, apabila keinginan kita manusia bertentangan dengan keinginan Allah. Keinginan getanyo tengku tajak belaharat uwi ya bak jalan. Puat tujuan, bek mupok. Bahkan terjaga bek mupok, bek binasa. Baik patah, baik mati dan sebagainya. Li Allah Ta'ala kehendaki. Walau ijak ra'wi, jih tetap mupa. Getanya ra'wi. Tajak ra'wi. Tujuan baik mupa. Kemudian pakiban kejadian mupa. Motor ra'unun kepupulung li Allah wiyah. Mupa silam. Maksudnya Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Kemudian yang ketiga. Mampukah kita mengetahui keinginan Allah ataupun kehendak Allah? Tidak mampu apabila belum terjadi. Kapan kita mengetahuinya? Ketika telah terjadi.
Maka watir ka terjadi lagi nyawa lagu keinginan Allah. Lagi nyawa lagu kehendak Allah. Kebanyakan lagi tanya mandum mengharapkan kemuliaan. Hana lagi tanya terharapkan kehinaan. Nyan hana makhluk sadar lagi nyan. Mandum katanya udip perlu bermulia. Tapi terkadang lagi tanya tanpa tersadari, tapi ke arah yang katanya tempuhnya arah untuk mencapai mulia. Rupanya arah yang diarahkan oleh Allah kepada kita rupanya arah untuk mencapai hina. Pakan tak tuju dalam arahnya lagi tanya karena dalam tetepu putra hasil keinginan mulia lagi tanya. Keinginan tujuan mulia. Karena dalam tetepu hasil ujung-ujung lon tumpu arahnya mulia puhina hana tepu karena tujuan untuk mulia tetap kita menempuh arah tersebut. Pajan baru tetepu wateka hasil rupanya arah kenan hina lagokan mulia. Berarti arahnya kan arah mulia. Maka kapan kita mengetahui keinginan Allah, kehendak Allah, keputusan Allah ketika telah terjadi dalam realita. Ka terjadi dalam alam nyata, ka nyan keinginan Allah. Menyogolam terjadi, hanar depu dia. Maka karena golom tertepu ketetapan Allah, nyawa ke sebab geyu wabak getanya usaha tetap kepada arah yang terbaik. Kalau tak usaha berarah yang terbaik, tetap erhut dalam arah yang tidak baik, maka segera taubat. Lain hana cara ada. Maka jika engkau kata apa faedah disuruh beriman serta diketahui akan mereka itu tiada beriman. Nagayu wa iman Abu Lahab gayu oleh Allah. Nagayu wa iman Abu Jahal gayu oleh Allah. Nagayu wa iman perti orang kafir gayu oleh Allah. Bahkan na yang katruk dakwah kepada orang kafir. Berarti na perintah. Allah mengetahui sekalipun Abu Lahab dan Abu Jahal diperintahkan beriman, tetap mereka tidak beriman. Yang timbul pertanyaan, apa faedah? Apa hikmah? Allah sih kagak depu. Abu Lahabnya han iman. Abu Jahalnya han iman. Apa faedah? Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendakwahkan Abu Lahab supaya beriman. Kahana manfaatnya. Kan hana faedah secara lahir hana manfaat deku. Allah si kagak depu. Dak tayu pi hai petis. Dak tayu pi hai tem. Berarti hana manfaat yu. Ko si yu. Jawab. Adalah faedahnya menyatakan orang yang menyalahi baginya supaya diberi pahala atas orang yang menyampaikan akan dia pahala tabligh. Karena bahwasanya Allah Ta'ala itu la yas'alu amma yaf'alu wahum yas'aluna. Tiada ditanyakan perbuatannya dan mereka itu yang ditanyakan segala perbuatan mereka itu. Menperhikmah teman. Geperintahkan Rasulullah giyak dakwah ke Abu Lahab dan ke Abu Jahal. Padahal Allah jika ketepu urunyan dua hanggetim iman pun hikmah. Hikmah yang pertama untuk mendapatkan imbalan ke urang dakwah, yaitu ke Rasul. Yang hikmah pertama. Hikmah yang kedua untuk memberikan ilmu kegetanyo yang temeng rasa udip dalam dunia. Bahawa model-model laginyo geken pembangkang. Model-model laginyo geken taat. Andai kata hana kejadian Abu Jahal dan Abu Lahab, maka hana tatu lagi tanya. Dah bangkang dakwah Nabi. Untung naurungnya dua. Berarti kan rahmat, untung naurungnya dua. Muhammad tatu pitat. Oleh karenanya, ketika Allah menjadikan sesuatu pasti ada lawannya. Pakena lawan. Agar menjadi perbandingan kegedanyo. Dengan nabandingan menjadi ilmu. Menyahana panyang. Hana tadi tungku tembon menyahana piyun. Hana tadi tungku carang menyahana bangai. Hana tadi
Yang namanya taat menyertai hana yang namanya kufur ataupun pembangkang. Maka hikmah Allah menciptakan orang kafir yang pertama agar menjadi ilmu bagi kita orang mukmin bahwa yang dinamakan kafir itulah seperti mereka. Dan yang kedua, nyakna pahala kegetanya orang mukmin. Menyahana pembangkang, menyahana lawan. Berarti hana yang dinamakan dengan perjuangan. Hana perjuangan, hana tantangan. Hana tantangan, hana imbalani. Begitu pula pakana Allah gepegat orang taat, orang maksiat. Nyak beda lagi katanya. Tah yang namanya taat, tah yang namanya maksiat. Yang kedua, agar getanya mendapatkan pahala daripada Allah ketika mendakwahkan orang maksiat. Menyemandum teku kabeh taat. Kahanali kesempatan dakwah tu. Bahaya sih tu. Makanya benar tidak dua yang mati-matian. Mana tu soleh dakwah tu. Berarti apapun yang dijadikan oleh Allah sesuai dengan ketetapan iradah, dan apapun yang ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya sesuai dengan ilmu, dan apapun yang telah Allah jadikan semuanya mengandung hikmah di dalamnya. Nah yang sia-sia mutabah bidat mandum nah hikmah tu. Jadi hana yang buat Allah sia-sia. Cuma terkadang kita tidak mengetahui apa hikmah yang tersimpan di baliknya. Karena hana mandum Allah nepelahi hikmah kepada kita. Hana. Na mandum nepelemah. Hana. Lagi Allah nepegat sidam. Cukup jai model sidam. Mereka kan kepegat sabah model mentang. Pakai lelutan model. Hana kepegat hikmah. Puh hikmah. Jadi na yang nepelemah hikmah bak kita. Na yang hana nepelemah hikmah bak kita. Yang pastinya apapun yang dilakukan oleh Allah kepada orang mukmin itu merupakan hal yang terbaik bagi si mukmin itu sendiri. Walau terkadang secara lahir takalon hanagot secara lahir, tapi hakikat di baliknya cukup god. Contoh. Gebi kegetanya watengku kenang darah memeh yang berakan tumbun tu. Jinawa kapijut yang berakan tegar jinawa kalimah secara lahir nagat bukan nagat sakit nagat bukan nagat lemah hana god tengku hana yang urung pegah cukup god kata bolong orangnya bukan nagat sakit tapi dibalik yang secara lahir tersebut hana god cukup god cukup god yang pertama. Dengan kabrat sakit, kabrat ingat ke mati. Sebab kabrat ingat ke mati, kataan. Hanati ingat ke mati, depu hantaan urang. Urang tegak, kaya, sehat, penguasanya sering tua ke Allah. Bahkan sering tua ke Allah, bahkan sering tua ke ibadah. Dikarenakan mereka itu seolah-olah tidak butuh kepada yang lain. Karena tua ke mati. Ini tak ada masalah. Ngan berat sakit, berat ingat ke mati. Ngan berat ingat ke mati, berat taat ke Allah. Rupanya gak sakit daripada sehat. Yang kedua, dengan sebab Allah memberikan penyakit tersebut, berarti Allah menguji katanya. Sejauh mana tak terimang atau wahana daripada pemberian Allah. Bila mana mampu katanya wujudkan sabar, kamu rempak predikat yang lebih tinggi lah. Karena dengan sabar tersebut juga merupakan ibadah yang termulia. Kamu nampak imbalan lah. Yang kedua, terkadang tumbun katanya orang je dengan asau haram kadang. Dengan harta riba, dengan harta mempungut gop. Allah karena sayang kepada kita, maka Allah hancurkan daging haram tersebut daripada badan kita. Pun tujuan. Wate getanyo mati supaya bek kena ngazuk kubu. Di akhirat li getanyo bek li payah tamong lam neraka. Andai kata hana nikro asau haramnya li payah piyuk siat lam neraka. Payah getun. Allah sayang. Maka gekro asau getanyo yang haram tersebut supaya bek payah tamong lam neraka. Cara Allah gepinah nyen terserah Allah. Pukungan penyakit terserah.
Makanya Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan." Ketika Allah menganugerahi kebaikan kepada seorang hamba, ajjalalahul 'uqubata fid dunya. Menyegerakan kepada hamba tersebut azab langsung di dunia. Bahkan ke azab langsung di dunia bakwate hamba tersebut ipu buat maksiat supaya terlepas dan terbebas hamba itu daripada azab akhirat. Tuam kena tumbuk balakoi. Daripada ketembuk malaikat di dalam neraka sogot. Gai tembuk ilaka haji. Gara-gara korupsi. Itemung li KPK. Idrop li polisi. Iputamong lam penjara. Daripada putamong penjara neraka sogot. Berarti awal ke azab lam dunia itu bentuk kasih sayang Allah agar kita terlepas dan terbebas daripada neraka. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran. Ketika Allah menghendaki kepada seorang hamba itu suatu keburukan, amsaka anhu bidzambih hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Allah akan tangguhkan azab dengan sebab dosa si hamba tersebut hatta sehingga Allah tunaikan azab itu yaumal qiyamah. Hidih yaumal qiyamah dalam neraka. Berarti menjaga petangguh azab katanya hana langsung ke balah hidupnya yang tanda Allah memberikan keburukan kepada katanya. Hana cinta Allah ke katanya. Hana sayang Allah ke katanya. Menya Allah bibit sayang ke katanya, bacut tak buat maksiat langsung ke azab hidupnya. Pun tujuan nyak terbebas katanya dengan azab di akhir, maka kena terdengar-dengar bahasa urung Tuhan. Jeroh tatat mati tungkunyan karena cukup berat nada ke. Dengan nada tersebut gaknya nasau syurga. Yang kena terdengar-dengar. Jadi bahasa urung Tuhan yang tengku hana yang tepat dengan hadis sesuai dengan. Yang kedua, ahwate Allah kasayang ke getanyo tengku. Nyan Allah akan getanom lam ate getanyo keyakinan yang kokoh tengku. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala qalbahu yaqinan wasidqan. Ketika Allah menganugerahi kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ja'alalahu. Allah akan menjadikan ja'alalahu qalban yaqinan wasidqan. Allah akan menjadikan kepadanya hati yang yakin dan penuh dengan kebajikan. Kayakin katanya, puak keyakinan, nyopo marang kapua, hana yang sia-sia Allah jadikan hati halun. Karena keyakinan lagi nyala mata itu, karena yang berarti katanya kamu rempak kasih sayang Allah. Beryakin tu. Walaupun secara lahir takalan hana God, hai bapa negot katanya idra polisi. Hai bapa negot katanya culok dalam penjara, hana God tunggu. Tapi di balik yang hana Godnya, hana yang sia-sia tunggu. Hana yang sia-sia dengan sebab disegerakan azab berarti terbebas katanya daripada azab akhirat. Benar keyakinan lagi nyala mati itu. Sehingga dengan nak keyakinan lagi nyala mati katanya laudipnya hana putus asa tu. Hana berkeluh kesah. Hana pakan-pakan, berapa pakan-pakan sikal laganya. Berarti laganya yang terbaik, makanya beginilah Allah jadikan saya. Tenang udip katanya, man sampai susah gelisah katanya. Hek dah kerja, gaji UBO. Lihat tun kata bantu ji. Tapi pecat tu sih dah. Nya kalau kesah tu. Tapi ketika ate katanya yakin, rupanya demikianlah yang terbaik. Sering le katanya tunggu. Contoh. Kasiap-siap le katanya tasuk bajet dan sebagainya. Bahkan kalau tablo tiket-tiket motor hari. Ujung-ujung waktu tajak buat terminal, motor kai berangkat. Lain pihana. Yang watanya mau pep-pep sihat. Tiket kalau tabdau, motor kai berangkat, motor lain pitan, tinggal butruk ke di Medan. Yang watanya mau pep-pep sihat. Pakan mau pep-pep karena ate hana yakin katanya bahwa di balik kejadian tersebut pasti ada hikmah yang tersimpan. Pajan baru sadar, singa hura wate truk berita. Rupanya motor yang kena katanya tak terjadi tabrak beruntun di Kuala Simpang. Baru alhamdulillah untung hana jadi loe. Baru ingat. Nyan baru sadar lagi. Padahal apapun yang terjadi, walau terkadang getanya hana
tak inginkan laganyan. Bahkan terjadi laganyan merasa bagi diri kitanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Pajan baru tak sadari kitanya baru menerima baru senang, oh wate truk berita nagot. Tapi menyesingah truk berita yang gotnya lebih bengek dalam. Rupanya ubena penumpang yang motor tersebut merupakan hadiah bak PT motor 1 juta saponya kamu tambah muruk dalam. Ya, negala. Maka perlu diyakini putra. Perlu getanyo yakini tengku. Apapun yang dijadikan oleh Allah ke getanyo itulah yang terbaik. Karena ketika Allah cinta dan sayang kepada kita hamba, Allah pasti akan memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik bagi kita. Sesuatu yang kita butuhkan. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Yang perlu ingat. Allah awatnya kasayang ke getanyo watengku. Kacinta ke getanyo. Allah akan gebi ke getanyo yang getanyo butuhkan. Kan yang getanyo senangi. Maka Allah mentenggebi kepada getanyo sesuatu yang menyenangkan diri getanyo. Yang berarti dalam sempurna Allah sayang ke getanyo. Karena apa kawan? Tiap-tiap yang disenangi golong tentu dibutuhkan. Dan tiap-tiap yang dibutuhkan golong tentu disenangi. Walau terkadang ada yang dibutuhkan itu disenangi. Contoh. Tiap-tiap yang disenangi golong tentu dibutuhkan. Lagi tanya cukup senang tak koleksi patu. Kasaboh mari patu mendum. Nah tak butuhkan menyana si pasang yang lain ningai itu. Maka yang disenangi belum tentu dibutuhkan. Lagi tanya cukup senang tu. Motor mewah. Cukup senang. Padahal yang tak butuhkan putra. Dah hana mewah ke motor sit. Kentuk sit saja. Maka tip-tip yang disenangi belum tentu dibutuhkan. Lagi tanya senang. Andai kata le harta. Rumah hubiraya. Kamba luah. Yang tak butuhkan kau beok tak kan? Kahana mentabur rumahnya tewek tengok dino tak balik lagi dia tengok di dekana kan? Tak butuhkan beok tak kan? Maka tiap-tiap yang disenangi, yang menjadi sesuatu yang menyenangkan, belum tentu dibutuhkan. Dan setiap yang dibutuhkan, belum tentu disenangi. Contoh, getanya sakit. Yang getanya butuhkan putra ubat. Nah senang tu getanya ubat, bukannya senang cukup pet. Tapi walau tidak disenangi, tetap dibutuh. Maka yang Allah berikan kepada kita, yang kita butuhkan. Bukan yang kita senangi. Bahkan Allah gepu buta getanya. Karena yang getanya butuhkan putra. Agar matanya baik kenang azab di dalam neraka. Gepu buta baik dia tekanan maksiat. Bahkan Allah gepu putuh haki getanya payah kau. Ngan sebab sakai kenang darah mameh. Karena Allah sayang ke getanya. Supaya akinya baik kenang azab dalam neraka. Ge azab langsung ini dalam dunia. Maka yang Allah berikan kepada kita yang kita butuhkan. Bukan yang kita senangi. Menyagebi ke getanya yang getanya senangi. Dalam tentunya hal demikian kitanya butuhkan. Bisa saja. Ketika Allah memberikan kepada kita segala hal yang menyenangkan yang kita senangi. Takut-takut dok kitanya dengan yang menyenangkan tersebut. Sehingga luput kitanya tua kepada Allah. Lebih bahaya lah. Makanya sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang disenangi. Bisa saja istidrat. Gebi yang laganyan ke Allah agar kitanya semakin tua ke Allah. Gebi yang lagi yang kegetanya oleh Allah agar ketanya semakin jauh dengan Allah. Istidrat. Maka pakai bancara ketanya tong Allah. Yang keboleh ingat mati. Pakai bancara le ingat mati. Yang kebu berat sakit. Maka dia mendoa le kata, ya Allah Nabi penyakit ke lebih beratnya. Yang kapasi taat tu. Tapi menyamaksiat yang pasti urun tegak tu. Nah urun sakit nada maksiat hana tu. Hana. Cijak rumah sakit, urung tengah nadak. Cimupat nganganya tengah nadak, bengeh ke cukup berat. Kau pegang kongkong kegop, igop tengah sakit, kajak orang gede ke. Hangatip. Tapi menyetengah sehat awal kajak pencing tu. Maka benadak tu. Asal kabrat sakit, berat tinggal ke mati. Asal kabrat tinggal ke mati, yang berarti lagi tanya kamu lagi putar dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Makanya umum. Usia manusia 40 ke atas, itu merupakan kesempatan masa berubah. Karena saya kapur peluh waktu nyemput dengan lain di malam. Dan yang mencawek, so tem, so galai tat teman.
Totem lah teman cewek. Umur 72 dak kaya rata dengku. Nyen kan kita nyo galai. Motor mentang mikilai kita nyo ini bah. Item lagu makawin ngau orang tua nyen kenyan. Anu darah dengku kan galai ku urang, galai ke harta. Itu pula ju. Menyangan teman kawin, dua gak dapat yasin, ya gak dapat pratek, tengah kebeling gai pun telah. Ujung-ujung merupakan rezeki yang kenyan kan ku urang galai. Makanya umur 40 wadah katanya hana berubah tengku. Hana berubah akhlak, hana berubah sikap, hana berubah tutur kata, hana berubah katanya kepada lebih taat, hana berubah katanya kepada arah meninggalkan maksiat, maka kesempatan untuk berubah kesempit. Karena masa berubah seseorang itulah masa dewasa yang dikatakan dengan 40 ke atas. K70 mentang lagi third main judi. K70 lagi katanya mentang nonton bola main judi. K70 mentang peh batai main judi. Yang ubud kesempatan untuk mengubah. Oleh karenanya, hadirin sekalian, memang apapun yang terjadi itu dasar daripada kehendak Allah. Mudah-mudahan Allah menghendaki kita semua menjadi hamba yang senantiasa taat kepadanya, setiap waktu berubudiyah kepadanya. Allah kehendaki kita menjadi ahli surga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.